Selamat pagi Bu Destri, selamat pagi Kak Aul. Selamat pagi, Mbak Yulita. Selamat pagi, kita tunggu sampai jam 9 ya Ibu ya. Iya, Selamat Pak. pagi, Mbak Lita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin sapa dulu, ternyata Pak Heru sudah hadir. Selamat pagi Pak Heru, selamat pagi Bu Anisatul Aulia, dan selamat pagi Ibu Destria. selamat pagi, Mbak Yulita. Suara saya cukup jelas ya sebelum dimulai? Jelas, Mbak? Oke, siap. Karena sudah Selamat jam pagi Bu 9. Yulita. Apa kabar Bu? Sehat-sehat. Selamat pagi Bapak, Alhamdulillah sehat. Saya izin mulai ya Bapak Ibu ya, karena sudah jam 9 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang kami hormati Bapak Heru Suheryadi, SST Empar, dosen dari Politeknik Sahid, Ibu Anisatul Aulia, SST Par Empar, dosen dari Universitas Indonesia, Ibu Destria Kurnianti, SEMSC, dosen dari Universitas Negeri Jakarta. Yang kami hormati juga para dosen dan mahasiswa program studi pariwisata Fakultas Ekonomi dan Bisnis UT, serta seluruh peserta e-lecturing yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan e-lecturing program studi pariwisata 2025. Ya, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Yulita Suryantari, biasa dipanggil Ibu Lita, yang pada hari ini ditugaskan untuk menjadi MC di pembukaan e-lecturing pada pagi hari ini. Baik para peserta yang berbahagia, jadi kegiatan e-lecturing kita hari ini menghadirkan 3 narasumber hebat dari 3 perguruan tinggi berbeda yang akan berbagi ilmu dan pengalaman melalui 3 breakout room sesuai mata kuliah, yaitu nanti ada yang pertama metode penelitian pariwisata bersama Ibu Anisatul Aulia dari Universitas Indonesia. Kemudian mata kuliah manajemen keuangan pariwisata bersama Ibu Destria Kurnianti dari Universitas Negeri Jakarta, dan juga nanti ada kelas untuk mata kuliah manajemen MAIS bersama Bapak Heru Suheryadi dari Politeknik Sahid. Kami harapkan nanti teman-teman semua dapat masuk ke ruang mata kuliah masing-masing supaya sesi e-lecturing hari ini bisa diikuti dengan lebih fokus dan memberikan manfaat yang optimal. Baik, sebelum memulai rangkaian acara, marilah kita berdoa bersama agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne Universitas Terbuka. Kepada tim host dan panitia, kami persilahkan untuk menayangkan video.
Oke, baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Program Studi Pariwisata Fakultas Ekonomi dan Bisnis UT, Bapak Andi Mulyana, SE MM, yang pada kesempatan kali ini akan diwakilkan oleh saya selaku MC dikarenakan Bapak Kaprodi sedang bertugas di luar daerah. Baik, saya izin membacakan naskah sambutan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Heru Suheryadi dari Politeknik Sahid, Ibu Anisatul Aulia dari Universitas Indonesia, Ibu Destria Kurnianti dari Universitas Negeri Jakarta, dan para dosen, mahasiswa, serta seluruh sivitas akademika program studi pariwisata UT yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan e-lecturing yang istimewa ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran di program studi pariwisata UT. Kami merasa sangat terhormat dan bersyukur atas kesediaan para narasumber yang luar biasa untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada mahasiswa kami. Kami menyambut dengan hangat kehadiran Bapak Heru dari Politeknik Sahid yang akan mengisi mata kuliah MAIS, kemudian Ibu Anisatul Aulia dari UI yang akan membawakan materi metode penelitian pariwisata, dan Ibu Destria Kurnianti dari UNJ yang akan mengajar manajemen keuangan pariwisata. Kehadiran para dosen tamu ini tidak hanya memperkaya wawasan akademik mahasiswa, tetapi harapannya juga memperkuat jejaring kolaborasi antar perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pariwisata di Indonesia. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Mungkin nggak usah dicakepin, nggak apa-apa ya, Bapak Ibu. Pantunnya adalah belajar giat di pagi hari, ilmu dicari tak kenal lelah. Raih cita dengan sepenuh hati, masa depan cerah pun mudah diraih. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi mahasiswa untuk terus belajar secara aktif, kritis, dan kreatif. Semoga sinergi ini dapat terus berlanjut dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan tinggi di bidang pariwisata. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia penyelenggara yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan ini dengan sangat baik. Tanpa kerja keras dan dedikasi panitia, kegiatan ini tentu tidak dapat terlaksana dengan lancar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, panitia, dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga kegiatan e-lecturing ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu. Demikian naskah sambutan dari Bapak Kaprodi Pariwisata UT. Selanjutnya, sebelum memasuki sesi materi, kita akan abadikan terlebih dahulu momen kebersamaan hari ini dengan foto bersama. Jadi kami harap seluruh peserta dapat mengaktifkan kameranya supaya para narasumber kita hari ini dapat melihat senyum hangat mahasiswa UT dari berbagai daerah Indonesia. Panitia siap ya, kita mulai dari slide 1. Nanti akan saya pandu. Oke, baik, 1, 2, 3. Kemudian slide kedua. 1, 2, 3. Baik, slide ketiga dan seterusnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Siap. Baik, teman-teman, selanjutnya tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai pindah ya ke breakout room sesuai mata kuliah yang akan teman-teman ikuti. Jadi, sekali lagi kami sebutkan untuk metode penelitian pariwisata nanti bersama Ibu Anisatul Aulia, manajemen keuangan pariwisata bersama Ibu Destria Kurnianti, dan manajemen MAIS bersama Bapak Heru Suheryadi. Silakan nanti teman-teman mahasiswa dapat mengikuti kegiatan di ruang masing-masing ya. Nanti acara juga akan ditutup langsung di breakout room bersama para narasumber dan moderator di kelas masing-masing. Baik, kami ucapkan selamat mengikuti e-lecturing hari ini. Semoga membawa ilmu, inspirasi, dan semangat baru bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman di ruang kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yulita. Terima Saya kasih, izin Bu. untuk Ya, masuk breakout room ya Mbak. ya, siap. Terima kasih Mbak Teman-teman Yulita. panitia mohon dibantu ya untuk peserta dan narasumber.
Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Anisatul. Selamat pagi, Mbak Reski. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Baik Bu, Ya, baik, terima kasih. mungkin sambil menunggu mahasiswa yang lainnya, mungkin saya pembukaan dulu ya Bu, izin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan e-lecturing mata kuliah metodologi penelitian pariwisata. Seperti yang teman-teman tahu, mata kuliah metodologi penelitian pariwisata merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh sebelum mengambil TAPS, yaitu tugas akhir program seperti karya ilmiah atau skripsi dan proyek. Nah, dari mata kuliah ini nantinya teman-teman akan menghasilkan proposal yaitu dari bab 1 hingga bab 3 yang jadi dasar penting untuk membuat tugas akhir yang baik dan benar sesuai dengan kaidahnya. Hari ini kita masuk ke sesi pertama e-lecturing dan nanti akan ada sesi berikutnya lagi pada tanggal 8 November. Khususnya untuk hari ini kita beruntung banget karena bisa belajar langsung dari Ibu Hanisa Aulia dari dosen program vokasi Universitas Indonesia yang akan berbagi pengalaman dan ilmu seputar penelitiannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini kepada Ibu Hanisatul Aulia. Waktu dan tempat, saya persilahkan, Bu. Baik, terima kasih, Mbak Reski. Nanti yang share screen saya sendiri ya? Boleh, Bu? Boleh saya bantu atau Ibu sendiri? Oke, boleh mungkin nanti saya aja ya. Ya, Oke, terima kasih. Kita mulai saja ini karena pesertanya sudah cukup banyak ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu, ini peserta bisa unmute langsung mic-nya? Atau eh sebentar saya cek dulu, Bu. Seharusnya sih nggak bisa ya, Bu ya. Harus dari saya, co-hostnya yang unmute. Oh gitu, berarti nggak Ya. bisa. Oke, terima kasih. Nah, itu Oh, bisa, bisa. Bu. Bisa, bisa, bisa. Bisa Oke, berarti. bisa ya. Bisa ya. Oke, terima kasih Mbak Reski dan rekan-rekan mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia ya buat kita semua. Senang rasanya bertemu teman-teman UT ya, rekan-rekan mahasiswa UT yang ini lokasinya ada di mana-mana ya. Jadi saya nggak kalau lokasi saya ada di Jawa Barat, tepatnya di Depok. Jadi ini saya bicara dari Sabang sampai Merauke mungkin ya. Dan ini pesertanya cukup banyak sekali. Saat ini ada 119 dan masih terus berjalan. Baik, rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan kita di pagi hari ini, kita mau sharing ya. Saya tidak berniat untuk mengajari 100% karena kita sharing. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah mengetahui sebelumnya, kemudian ada yang ingin sharing. Saya persilahkan nanti ada waktunya, seperti itu ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mencoba membahas terkait mata kuliah, mata apa sebutannya mata kuliah ya di sini ya, Mata kuliah. metodologi mata metodologi penelitian ya mungkin banyak orang yang menganggap aduh mata kuliah ini sulit tidak menyenangkan gitu ya tetapi ini adalah mata kuliah yang memang harus kita jalani walaupun
teman-teman sudah menyelesaikan seluruh rangkaian SKS di Universitas Terbuka. Kalau tidak menulis skripsi, jadi belum bisa selesai gitu ya. Jadi, untuk menyelesaikan untuk mendukung penulisan tugas akhir atau skripsi ya. Nah, salah satunya ya kita harus mengetahui yang namanya metodologi penelitian seperti itu. Saya izin share screen. Nah, mungkin nanti skemanya adalah saya sharing dulu materi yang saya miliki ya, terus nanti baru saya ada bedah sedikit ini apa yang sudah teman-teman buat ya sebelumnya dengan dosen pengampunya. Kemudian mungkin tidak semuanya sih kita sharing aja, terus lalu nanti kita lakukan sesi tanya jawab ya, baik secara langsung atau menggunakan chat room. Oke, baik teman-teman, ada yang bilang katanya tak kenal maka tak sayang ya. Jadi perkenalkan, nama saya Anisatul Aulia ya, rekan-rekan bisa memanggil saya dengan Aulia. Ya, saat ini saya merupakan dosen tetap di program pendidikan vokasi Universitas Indonesia. Mungkin kalau teman-teman yang ada di Depok atau di Jakarta kita bisa bertemu secara tatap langsung ya jika diperbolehkan oleh dosen UT. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada UT ya, kepada para pimpinan, kepada para dosen karena saya sudah beberapa kali nih ada sharing session dengan rekan-rekan mahasiswa. Oke, untuk kesempatan pagi ini kita mau membahas apa sih gitu ya. Ini saya dikasih waktu sampai jam 10.30 ya, Mbak Reski ya. Itu sudah selesai insya Allah. Jadi kita mau sharing terkait yang pertama teknik dasar penelitian ya. Jadi sebenarnya apa sih penelitian itu? Mengapa penelitian itu penting? Ada berapa macam penelitian? Kemudian bagaimana sih supaya penelitian saya itu bermanfaat gitu ya? Mungkin belum langsung berdampak sama lokus penelitian kita, tapi bagaimana bisa bermanfaat? Ya, baik itu secara ilmu pengetahuan kepada kita sang penulis, kemudian bagi lokus penelitian kita. Jadi jangan sampai yang kita tulis ini kurang bermanfaat gitu ya, baik kita sebagai peneliti, pembaca, kemudian juga pengguna. Kemudian selain itu, ketika kita membuat penelitian, pasti kita harus mengetahui bagaimana kita menemukan teori-teori pendukung untuk penelitian kita. Sebelum menentukan teori, kita akan mempelajari juga bagaimana sih caranya menentukan tema. Ya, kalau orang mau melakukan penelitian, rasanya semua ingin diteliti. Semua mau ditulis gitu ya. Kayaknya apalagi misalkan sudah diskusi dengan Bu Reski, "Oh ini udah bagus." Ketemu dosen lain, "Oh kayaknya begini." Aduh, jadi kita nanti akhirnya nggak di UT nggak selesai-selesai ya sampai 11 semester. Oke, kemudian nanti kita pelajari tuh gimana caranya membuat literatur penelitian, kemudian bagaimana menentukan metodenya, ya. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu yang kita tulis ini kira-kira cocok nggak ya diteliti, bener nggak ya topik yang kita ambil, atau sesuai nggak ya dengan kemampuan saya dalam hal biaya, waktu, dan lain-lain ya. Lalu kita tidak lupa juga harus memperhatikan bagaimana etika penulisan ya. Jadi ketika teman-teman menulis penelitian, itu ada beberapa etika yang harus kita penuhi ya. Yang pertama misalkan kita nggak boleh plagiat atau mencontek, kemudian tidak bisa full chat GPT gitu ya, atau misalkan karya orang kita ganti sedikit-sedikit gitu, atau berbohong misalkan bilangnya penelitian ke Ragunan ternyata nggak ke Ragunan gitu ya. Jadi banyak etikanya nanti kita pelajari. Oke. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan penelitian? Udah pasti kalau rekan-rekan mahasiswa jawabnya adalah biar dapat ijazah gitu ya, biar lulus gitu. Udah pasti kalau mahasiswa kan niatnya itu. Apa sih dia, kenapa kita harus penelitiannya? Saya biar dapat lulus tepat waktu, biar sarjana saya selesai gitu ya. Tapi di balik itu ada apa sih? Kenapa kita perlu melakukan penelitian? Bagaimana penelitian kita itu supaya kita lakukan secara menyenangkan gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak menyenangkan pasti akan menjadi beban buat kita. Bayangkan ketika menjadi beban selama 1 semester ya, takutnya nanti ke psikolog lagi. Oke, kita lanjut, kenapa kita perlu penelitian? Yang pertama, adanya masalah. Ya, bagaimana kita dapat masalah? Yaitu kita bisa berdasarkan pengamatan di lapangan.
Bisa dengan ketika teman-teman bekerja, ketika teman-teman lagi melakukan kegiatan wisata, karena kita fokus karena kita industri pariwisata ya, teman-teman. Atau misalkan juga teman-teman lagi melakukan seminar, atau teman-teman lagi sharing sesama praktisi. Nah, itu bisa juga mendapatkan masalah. Atau teman-teman dari membaca. Ya, dari membaca, oh kayaknya ada nih masalah yang tidak sama atau ingin ditemukan di lokasi penelitian saya, gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk program sarjana ini sebenarnya tidak masalah hanya sebagai pembuktian teori gitu ya, tidak menemukan, tidak membentuk suatu model yang baru ya, tapi tetap harus ada apa ya, ontologisnya, apa yang ingin dicapainya, tetap ya, nggak bukan sekedar kita membuat makalah ya yang hanya kopas dari berbagai macam blog, dari informasi banyak website. Nah, bukan seperti itu. Berbeda. Oke, kemudian kenapa kita perlu penelitian lagi? Kita mau mengeksplorasi sesuatu secara mendalam, ya. Pasti fungsinya adalah ingin menemukan sesuatu yang baru, meningkatkan pengetahuan peneliti, atau membuktikan teori. Benar nggak ya teori ini? Gitu ya. Sesuai nggak ya dengan lokus penelitian saya? Seperti itu. Kemudian, nah, di dalam melakukan penelitian banyak ada tahapan yang harus dilakukan gitu ya, dan dilakukannya harus secara sistematis. Nggak bisa teman-teman menemukan kesimpulan dahulu tanpa melakukan akar masalahnya gitu. Nggak bisa teman-teman menentukan metodenya dahulu sebelum teman-teman menentukan apa sih tujuan yang ingin dicapai. Nggak bisa kalau di penelitian. Jadi semua harus dilakukan secara sistematis. Dari awal hingga akhir. Apa yang ditulis di pertanyaan penelitian, apa yang ditulis di tujuan penelitian, harus sama hingga akhir di kesimpulan. Dan saran. Ya, itu semua harus relate. Nggak boleh tidak sesuai. Oke, berikutnya adalah ternyata teman-teman ketika mau melakukan penelitian itu harus pede dulu. Ya, ini bener nggak ya gitu. Karena kalau nggak pede, gimana kita mau melangkah gitu. Harus pede dulu. Nah, karena apa? Yang tahu isinya itu adalah teman-teman sebagai peneliti. Dosen hanya pembimbing, mengarahkan, tapi yang tahu di lapangan, yang tahu kejadian itu adalah teman-teman sebagai peneliti. Banyak sekali tujuan penelitian. Yang satu adalah eksploratif, ya, menggali suatu fenomena. Misalkan teman-teman di suatu desa wisata ingin mengkaji bagaimana sih adat budaya setempat, ya. Kemudian bagaimana sih ada apa namanya budaya atau misalkan teman-teman mau mengkaji apa namanya benda-benda tradisional yang ada di suatu daerah atau kerajinan-kerajinan yang ada di suatu daerah itu boleh eksploratif ya. Kemudian ada juga deskriptif. Penelitiannya itu menggambarkan suatu fenomena atau populasi yang ada di suatu kawasan, suatu lokus kita gitu ya. Nah, kalau deskriptif ini, kalau eksploratif kan mungkin bisa kita ingin menggali sesuatu yang sudah lampau gitu ya. Kalau deskriptif ini adalah kejadian yang ada di saat ini ya, faktual gitu. Ya. Lanjut adalah kausalitas. Nah, kausalitas ini yang saya baca di teman-teman yang sudah tulis ini rata-rata beberapa kausalitas nih. Mau melihat variabel X terhadap Y ada pengaruh atau enggak gitu ya. Terus misalkan ada beberapa faktor, nah mana faktor yang paling mempengaruhi dan lain-lain ya, atau juga penelitian evaluatif ya, mengassessment, melihat bagaimana efektif enggak gitu ya, atau melihat sudah siap atau belum gitu ya. Dan ada juga kalau misalkan di pariwisata itu adalah eksperimental ya, uji coba. Misalkan teman-teman mau mencoba bagaimana apa namanya, pembuatan pizza gitu ya, untuk penderita diabetes yang cocok misalkan, seperti itu. Atau bagaimana nih supaya tulang lele nih, kan kita sering makan ikan lele ya, tulang lele ini bermanfaat nih, misalkan untuk dijadikan tepung dan lain-lain gitu ya. Boleh, itu namanya eksperimen, itu boleh juga dilakukan. Seperti itu. Atau misalkan teman-teman menemukan pewarna batik gitu ya. Nah, itu pewarna batik bagaimana bisa bagus atau dan lain-lain, itu boleh.
Ya, itu boleh dilakukan kajian. Nah, penelitian itu juga ada namanya penelitian dasar, ya, mengembangkan suatu teori, terus juga mengevaluasi konsep-konsep, ya. Nah, nanti apa harapannya? Yaitu harapannya bisa mengembangkan teori, menguji teori, terus ilmu baru, gitu ya. Kalau terapan apa? Outputnya adalah sesuatu yang bisa diimplementasikan. Ya, misalkan teman-teman mengemas suatu desain aplikasi nih untuk Kota Depok nih. Misalkan bagaimana biar Kota Depok ini memiliki aplikasi wisata. Misalkan biar kalau mau ke Depok nih bisa tahu nih ada bagaimana ke Depok transportasinya, kemudian event yang ada di Depok apa saja, itu bisa. Ya, mungkin kalau di Jakarta seperti Jaki itu ya. Terus mungkin kalau misalkan pasti teman-teman sering ke luar negeri itu ya, bagaimana mereka sudah lebih mudah kita mengaksesnya, misalkan ke Jepang tuh ya, gimana caranya menemukan restoran, terus juga bahkan sampai jadwal bus bisa kita tahu melalui aplikasi gitu ya. Itu boleh juga teman-teman lakukan penelitian. Kemudian, bagaimana sih caranya menentukan topik penelitiannya? Ini yang langkah-langkah pertama yang harus kita lakukan. Nah, sebelum kita mengarah ke topik penelitian ini, saya mau bertanya dulu nih, teman-teman. Ada nggak yang sudah tahu topik penelitiannya mau terkait apa? Coba saya tanya nih, Arika. Arika sudah tahu kira-kira topik penelitiannya terkait apa? Izin Bu menjawab. Kebetulan saya bekerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang, jadi saya akan mengambil tema tentang strategi pengembangan salah satu destinasi yang dikelola Dinas Pariwisata, yaitu Ketepas dalam peningkatan PAD sektor pariwisata. Begitu, Bu. Oke, baik. Kalau itu mudah ya kayaknya kalau orang dinas ya, dari perizinan dan lain-lain semoga lancar. Kita lanjut coba satu lagi, ini dari laki-lakinya, Mas Artawan. Mas Artawan sudah tahu apa kira-kira topik yang mau diangkat, bidang apa? Pagi, mohon izin menjawab Bu. Lagi? Kalau untuk Nah, topiknya belum, kebetulan juga saya mahasiswa baru, jadi masih belum ketahuan sih mau buat apanya. oke, baik. Wah, Mm-mm. mahasiswa baru udah ikut kelas medlit ya. Semester berapa? Semester 2 Oh, sekarang. terlalu cepat sepertinya ngambil kelasnya ya. Takutnya nanti di semester 8 udah lupa. Oke, Mas Artawan, terima kasih. Ada Ibu Emida. Ibu Emida sudah tahu topiknya, Bu? Belum di unmute sepertinya ya, Bu ya. Suaranya jadi tidak terdengar ini. Oke, sepertinya bermasalah ya di. Saya Ibu. Ya kalau oh ya, nih ada Theodorus, dari mana nih? Theodorus sepertinya jauh nih kita. Saya Semita 5, Nah, lokasinya ada di mana? UT Samarinda, Balikpapan. Oke, Balikpapan. Apa yang kira-kira mau diangkat, Theo? Panggilannya Theo atau Tanu? Theodorus. Oke, Theodorus. Apa yang sudah ada? Misalkan mau lokus penelitiannya di mana atau topiknya apa? Sudah kepikiran? Oh, sudah. Pantai. Oh, pantai. Samarinda sama Samarinda, apa ya namanya? Desa Pampang. Oke, jadi terkait destinasi wisata ya, yang yaitu wisata. Oke, Terima kasih, Bu. Ibu, maaf masih ya, kepiat. terima kasih. Ya, jadi teman-teman sudah kebayang ya, kira-kira saya mau neliti di mana sih gitu ya. Seperti Theo tadi di salah satu pantai. Nah, jadi nanti tinggal digali tuh di pantai itu apa yang harus kita lakukan penelitiannya gitu ya. Kita lanjut. Bagaimana nih cara menentukan topiknya dulu ya. Nah, bagaimana menentukan topik itu? Kita pastikan harus sesuai dengan kepakaran kita. Dalam hal ini kita adalah pariwisata, ya sudah kita optimalkan di bidang pariwisata gitu ya. Kemudian relevan dengan kondisi terkini. Kalau di pariwisata contohnya apa, Bu? Misalkan terkait digitalisasi pariwisata mungkin, atau terkait regenerative tourism ya, atau terkait sustainability tourism, atau terkait isu-isu lingkungan pariwisata gitu ya, dan lain-lain. Kemudian, nah di dalam menentukan topik, teman-teman harus perhatikan nih, datanya. Mudah nggak dapetinnya?
Biasanya yang sudah saya sering temukan di hotel itu data itu cukup rahasia ya, dan juga mereka biasanya kita tidak diizinkan untuk langsung in touch dengan tamu. Nah, jadi teman-teman harus pikirkan nih, kira-kira memungkinkan nggak ya saya dapetin datanya? Atau terkait keuangan, itu biasanya susah untuk didapatkan, ya. Kemudian metodenya nih. Nah, jadi jangan kita pikir metode yang terlalu wow, kita perhatikan juga kemampuan kita menganalisis, lalu waktu, ya. Waktu supaya kita pasti tujuannya adalah lulus tepat tepat waktu, ya. Kemudian isunya harus spesifik, jangan terlalu general ya. Mau meneliti wisata alam Kalimantan Utara, waduh, gitu ya, kapan selesainya, ya. Jadi harus perhatikan isunya yang spesifik. Kemudian dapat diteliti lokasinya, waktu dan biayanya, ya. Udah pasti karena kan mungkin teman-teman ada yang tidak mendapatkan beasiswa, kemudian juga beasiswa kantong pribadi mah ada ya. Kemudian ada juga yang misalkan juga intinya biaya harus diperhatikan dari ke lokasinya, kemudian ketika kita pengambilan data, misalkan harus melibatkan orang lain, nggak mungkin dong kita kan nggak ada ucapan terima kasih, ya. Kemudian teori-teorinya juga bisa kira-kira bisa tidak kita dapatkan, ya. Nah, ini setelah dipertimbangkan itu kita carinya tadi gimana? Ya itu kita lihat di lapangan seperti apa kondisinya, berdiskusi dengan nanti dosen pembimbing, ya. Terus teman-teman mengikuti berbagai seminar sama membaca. Ya, ketika melakukan penelitian tidak membaca itu pasti akan sulit untuk dilakukan, ya. Pasti harus baca, banyak membaca. Ya, mungkin sekarang belum membaca, tapi nanti ketika nulis skripsi otomatis harus membaca, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang biasanya ada di penelitian, ya, di bab 1. Kebetulan saya belum pegang panduan proposal skripsinya UT ya, tapi kurang lebih pasti akan sama isinya. Ya, bab 1 tuh seperti apa, bab 2, bab 3 sampai bab 5 ya, atau kalau misalkan ada yang mungkin sampai bab 6 ya. Terus sampai akhir seperti apa. Intinya kita akan menggali gimana sih bikin latar belakang gitu ya. Gimana sih cara membuat tujuan dan lain-lain. Oke, latar belakang ya. Latar belakang ini intinya adalah apa yang melatar belakangi peneliti melakukan penelitian. Ya, dilakukan dulu tulisannya secara global. Ya, berglobal mengerucut seperti layaknya piramida yang terbalik. Ya. Kemudian di dalam pembuatan latar belakang ini kita bukan menghayal. Ya, lagi mau nulis terkait suatu destinasi alam misalkan ya wisata alam, kita menghayal. Enggak. Kita berdasarkan teori, berdasarkan penelitian sebelumnya, dan harus ada data-data pendukung. Kita tidak bisa menulis bahwa Jakarta mengalami peningkatan jumlah kunjungan. Kata siapa? Apa datanya? Mungkin teman-teman memasukkan data dari BPS, gitu ya. Kita lihat kurvanya dan lain-lain. Misalkan teman-teman mau berbicara bahwa misalkan Pantai Nusa Dua mengalami penurunan pasca COVID mungkin. Nggak boleh gitu. Harus ada datanya. Dari mana sumbernya? Apakah dari BPS atau dari dari pengelola atau dari penelitian sebelumnya dan lain-lain. Ya, semuanya harus bisa dibuktikan. Ya. Kemudian tidak boleh apa ya? Ketika kita mengutip sesuatu, semua data yang kita sampaikan harus ada sumbernya. Ya, walaupun di latar belakang. Nah, kita bisa nih di latar belakang ini kita mencantumkan hasil penelitian orang seperti apa. Nah, berbeda dengan kita tuh seperti apa. Ya, orang sebelumnya meneliti terkait apa namanya analisis suatu destinasi menggunakan 3A gitu ya. Kita sekarang menggunakan 6A. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu destinasi 3A, attraction, amenities, ancillary.
attraction, accessibilities, amenities misalkan ya. Kita tambah sekarang activities, amenities, available packages mungkin. Gitu. Ya, jadi kita bisa apa sih menjadi pembedanya kita dengan penelitian sebelumnya? Ya, selain kita sudah mengungkapkan ada masalah apa yang terjadi di lapangan berdasarkan observasi, penelitian sebelumnya dan lain-lain. Ya, tadi kuncinya di latar belakang harus ada sumber yang valid. Ya. Nah, di latar belakang ini harus ditulis walaupun dari global ke skup lokal harus sesuai dengan topik penelitian. Contohnya, kita lagi tidak membahas terkait COVID-19, tapi hingga saat ini banyak orang masalah COVID dinaikin terus. Ya, harus mengerucut. Ya, bukan biar tebel. Ya, akhirnya nanti kemana-mana, tidak fokus. Ya, teman-teman misalkan hanya ingin mengetahui bagaimana kualitas layanan, tapi teman-teman melebar ke terkait bagaimana pola kepemimpinan, pengelola destinasi dan lain-lain. Itu kan nggak sesuai, nggak relate ya dengan penelitian kita. Ya, kan kata Bu Aul tadi dari global sampai lokal, jadi ditulis semua. Nggak gitu juga ya. Jadi harus tetap sesuai tema dan topik kita. Oke, selanjutnya. Setelah ada latar belakang, kita ketemu nih masalah. Ya. Masalah itu apa, Bu? Adanya kesenjangan ya antara apa yang ada di lapangan ya, mungkin dengan teori atau apa yang ingin dicapai. Ya. Bu, masalahnya banyak, dibatasi dong. Ya, nggak semua harus diselesaikan. Ya, kita mau melihat misalkan masalahnya hanya terkait bagaimana peran perempuan, ya sudah cukup. Walaupun di sisi lain ada masalah terkait isu lingkungan. Kita mau melihat terkait, misalkan kita mau meneliti hanya terkait isu lingkungannya saja. Ya udah kita tidak perlu melihat bagaimana terkait gaya pengelolaan dan lain-lain. Gitu ya. Jadi masalahnya harus kita petakan dulu. Nah, kira-kira apa yang mau kita angkat. Ya. Kemudian intinya ketika ada permasalahan itu ada gap ya antara target sama realitanya seperti apa. Ya. Atau kita mau melihat gap, misalkan mau melihat nih bagaimana sih ya respon masyarakat sekitar mungkin ya, misalkan ada bencana misalkan ya. Bagaimana nih, bagaimana cara mereka pulih dari pasca bencana tersebut? Ya, itu kan perlu dikaji ya, nggak bisa dari berdasarkan hanya penglihatan kita sesaat. Ya, setelah ada masalah, sudah kita rumuskan, baru turun ke pertanyaan penelitian. Ya, pertanyaan penelitian ini juga disesuaikan dengan kemampuan kalian. Kira-kira bisa dijawab enggak? Ya, kira-kira menjawabnya tadi, datanya bisa didapat enggak? Gitu ya. Ini datanya bisa dikumpulkan enggak? Terus kira-kira apa namanya dari segi waktu acceptable enggak? Ya. Nah, itu juga harus dibikinkan pertanyaannya. Kemudian yang sering terjadi adalah research question-nya, pertanyaan penelitiannya tidak terjawab di pembahasan. Kenapa itu? Ya mungkin ketika turun ke lapangan kuesionernya kurang bagus, kurang tepat gitu ya. Atau misalkan salah objek gitu. Jadi, teman-teman, dari latar belakang, masalah hingga research question, pertanyaan penelitian itu harus semua relate. Gitu ya. Kita lanjut. Setelah ada pertanyaan, sudah pasti turun ke tujuan penelitian. Ini harus relate juga dari pertanyaan penelitian. Apakah ingin mengetahui pengaruhnya, apakah ingin mengetahui faktor-faktornya saja, atau hanya juga ingin mengetahui setelah tahu faktor-faktornya, mau tahu faktor yang paling mendukung yang mana, itu juga
disampaikan di tujuan. Kuncinya adalah ketika teman-teman membuat tujuan harus smart, spesifik, indikatornya jelas, ya, apa yang mau diukurnya jelas dan bisa diukur, ya. Misalkan mau melihat bagaimana tingkat kepuasan pelanggan, ya berarti kan bisa diukur ya dengan cara kita sebar angket, gitu ya. Terus achievable, sesuai dengan waktunya. Kita diberi waktu di universitas terbuka misalkan 6 bulan gitu ya. Ya sudah bikin kira-kira oh ini selesai nih dalam waktu 6 bulan gitu. Jangan teman-teman mau meneliti misalkan target lulus Juli 2026 misalkan ya. Mau meneliti suatu event yang diselenggarakan di Agustus misalkan. Lah itu kan berarti udah di luar batas ya. Gitu. Jadi harus teman-teman pastikan, misalkan ada yang suka sama event gitu ya, eventnya baru berlangsung nanti di bulan Agustus, sedangkan kita sudah waktunya di Juli sudah lulus, atau teman-teman Juli sudah lulus, tapi eventnya baru di bulan Juni, itu juga nggak bisa datanya diambil, ya. Terus relevan sama industri kita, kemudian itu waktu pengumpulan datanya harus diperhatikan. Misalkan teman-teman harus mengumpulkan 500 sampel, kira-kira keburu nggak ya? Gitu. Ya, itu harus diperhatikan. Ya, paling tidak ketika ada 3 pertanyaan penelitian, maka ada 3 tujuan penelitian. Bukan adanya 3 pertanyaan penelitian, tujuannya hanya 2. Ya, atau 3 pertanyaan penelitian, tujuannya ada 4. Gitu. Nah, selanjutnya setelah ada tujuan, pasti dong kita mau ada kebermanfaatan, ya. Nah, manfaat penelitian ini seperti apa? Untuk kita sebagai peneliti, untuk kita sebagai akademisi, kemudian untuk kita sebagai pengguna, gitu ya. Itu harus seperti apa? Nanti dampaknya, gitu. Harus ada manfaatnya. Deh. Ini yang harus kita sampaikan di penelitian juga batasan ya, terkait waktu, terkait variabel yang diteliti, ya. Kemudian juga misalkan terkait populasi penelitian, ruang lingkup penelitiannya, itu harus disampaikan di sini, ya. Karena kalau teman-teman tidak sampaikan di sini, bisa jadi nanti ketika diuji ya atau yang membaca itu bisa bertanya di luar yang teman-teman lakukan penelitian, gitu ya. Jadi harus dibatasi di sini. Ya, misalkan jenis variabelnya harusnya misalkan ada secara ideal misalkan ada tadi ya, misalkan kita mau melihat analisis keberhasilan suatu destinasi ya. Ada misalkan kalau teori dari Bu Halis ya, itu ada 6, tapi teman-teman hanya mau melihat 4 gitu ya. Mungkin itu bisa dibatasi seperti itu. Kemudian waktu penelitian ini harus disampaikan. Kenapa? Karena bisa jadi nanti orang pas membaca hasil tulisan teman-teman bisa berpikir gini, kok sekarang nggak begini ya? Gitu. Padahal ya sudah lewat. Mungkin ya sekarang seperti ini, waktu kita teliti seperti ini, gitu ya. Kemudian lokus penelitian tadi misalkan hanya apa namanya kita batasi kawasan mana yang kita teliti, gitu ya. Tujuannya apa sih? Supaya tidak terlalu melebar aja. Jadi dan kita valid ya, bisa diandalkan, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, apa yang kita teliti. Oke, teman-teman kita lanjut setelah tahu masalahnya, kemudian setelah tahu tujuannya, kemudian manfaatnya ya. Berarti kan kita sudah tahu ya apa yang akan kita teliti. Lalu bagaimana sih cara menemukan tinjauan literatur ya, literatur reviewnya seperti apa, atau tinjauan teori gitu ya. Teori ini nggak asal masuk ke skripsi, ya harus disesuaikan dengan apa yang akan kita teliti, variabel yang kita telitinya seperti apa, ya. Misalkan ada 2 variabel ya dua variabel tersebut harus tergambar di literatur review ini, di teori ini, ya, di landasan teori ini. Nah, di dalam mengambil tinjauan literatur ini tidak boleh asal ambil dari website, ya, nggak boleh tuh dari Blogspot,
dari apa namanya, dari blogspot seseorang yang kita tidak tahu benar atau enggak yang dia tulis. Ini harus semua dari data resmi, dari buku bacaan, dari jurnal penelitian, kemudian dari hasil penelitian ya, mungkin teman-teman harus ambil dari satu tingkat di atasnya, mungkin tesis atau disertasi gitu ya, atau dari data-data atau apa namanya, harus ada sumber resminya gitu ya. Eh, apa namanya, tidak asal ambil ya yang sudah dikirimkan. Ini ada beberapa yang hanya mengambil dari asal website gitu ya, nggak boleh. Tapi kalau misalkan pariwisata mengambil mungkin dari UNWTO ya, atau mungkin dari, intinya kalau website resmi masih diperbolehkan, tapi nggak boleh dari blogspot seseorang atau Wikipedia, nggak boleh dari Wikipedia ya, karena kita tidak tahu itu sumbernya dari mana. Oke. eh Teori ini ya, setiap teman-teman mengambil teori pendukung wajib mencantumkan sitasi atau kutipannya ya. Kutipan juga harus ada aturannya supaya nanti di akhir tidak terindikasi plagiarisme. Ya, harus dilakukan paraphrase ya, tapi tanpa merubah maknanya. Jadi dibaca lagi gitu ya. Harus dilakukan paraphrase. Kemudian nggak bisa juga satu teori gitu ya, satu penulis gitu, satu ahli, satu buku teman-teman tulis semuanya di di satu lembar gitu ya, nggak bisa. Jadi paling tidak dalam satu paragraf itu ada 2 sampai 3 sumber referensi gitu ya. Kemudian teman-teman wajib mencantumkan kutipannya atau sitasinya itu di buku atau jurnal yang teman-teman baca. Bukan dari misalkan orang tersebut ngambilnya punya misalkan saya ngambil teorinya Mbak Reski gitu ya, tapi saya ngambilnya di orang lain. Nah, yang saya cantumkan Mbak Reskinya bukan. Jadi menurut Reski dalam siapa gitu ya, harus penulis aslinya disebutkan gitu. Kemudian teman-teman ketika misalkan apa ya, di UT pakainya nanti ada aturannya, misalkan bagaimana ketika yang mengutipnya itu penulisnya lebih dari 3 gitu ya, itu ada nanti ikuti panduannya seperti apa gitu. Jadi jangan sampai orang nulisnya udah bertiga ya, tapi teman-teman hanya mengutipnya ya dia sendiri gitu ya, itu nggak boleh juga. Jadi atau misalkan dia ternyata mengutipnya sendiri, tapi ternyata teman-teman salah, dia Aulia et al, padahal cuma Aulia sendiri gitu, itu juga tidak boleh, itu harus diperhatikan ya. Nah, di dalam membuat literatur review ini tidak boleh juga terlalu tua referensinya. Ya, kita bikinlah misalkan aturan 10 tahun dari tahun kita penulisan. Misalkan sekarang kita 2025, kita ambil misalkan di tahun paling tua misalkan di 2015 misalkan ya. Jadi tapi kalau misalkan memang itu buku misalkan dari buku yang tidak ada lagi benar-benar tulisan terbarunya, ya mungkin kita boleh gunakan gitu ya. Tapi kalau misalkan materi terkait kualitas layanan gitu ya, udah dipakai teori tahun 95 kan terlalu tua ya. Atau misalkan ada terkait apa namanya, pengembangan destinasi yang diambil teori tahun 90 kan kita aja mungkin belum gitu ya. Jadi kurang update gitu ya. Jadi pariwisata belum ada di tahun segitu sih. Oke ya, jadi gunakan teori-teori yang terbaru gitu ya. Jadi kita nulisnya juga nggak ketinggalan zaman. Oke, ya ini yang sudah tadi saya sampaikan bahwa kita harus tahu dulu kata kuncinya dalam pencarian gitu ya. Kemudian kita harus menelusuri dari sumber-sumber yang relevan. Nanti dari mana sih Bu dapatnya materi ini ya? Kalau kita sekarang mah sudah banyak
apa namanya sumber-sumber online ya dari Google Scholar ya. Tapi kuncinya apa? Mau teman-teman cari dari Google Scholar atau sepertinya UT punya e-library ya. Kalau yang saya tahu ya, UT itu punya e-library ya mungkin bisa di situ diakses ya buku-buku bacaannya, kemudian jurnalnya. Kuncinya apa? Tahu kata kuncinya dulu. Ya, kita mau meneliti apa harus tahu kata kuncinya yang berdasar dari topik yang akan kita tulis. Gitu. Nah, misalkan bisa dari Google Scholar atau misalkan dari Garuda apa ya punyanya Garuda punyanya Kemendikbud itu ya, ada juga. Kemudian kita bisa dari Scopus gitu ya. Nah, dari Scopus ini juga kita harus cari bagaimana kata kuncinya supaya tidak terlalu melebar gitu ya. Nah, sebelumnya gimana Bu biar nggak pusing, nggak semuanya kita cari, yaitu kita harus punya kerangka konsep. Ya, punya kerangka konsep teori apa yang akan kita gunakan dari grand teorinya. Ya, kita harus tahu dulu grand teorinya apa. Ya, teori utama yang mau kita pakai di penelitian kita itu apa? Itu yang harus kita cari. Ya, jadi ini yang sudah saya sampaikan, nggak boleh teman-teman mengambil dari sumber-sumber yang kurang resmi, ya, yang tidak resmi. Oke, ini adalah cara mencari beberapa sumber literatur ya, dari repositorinya UT, dari Google Scholar, dari ResearchGate, dari Sinta ya, kemudian dan lain-lain. Ini adalah beberapa sumber referensi. Ya, ini juga mungkin di repositorinya UT ini ada beberapa yang mungkin ini ya sudah bisa gratis aksesnya gitu ya. Itu silakan digunakan dengan maksimal gitu. Nah, tidak usah kalau sekarang tuh nggak harus beli kayaknya buku ya bisa kita. Tapi kalau misalkan saya masih nyamannya beli ya silahkan beli nggak apa-apa ya. Tapi nggak boleh buku yang palsu. Oke, kasihan penulisnya. Nah, setelah itu nih setelah kita punya apa namanya sudah tahu latar belakang, berarti kan ini sudah apa ya terbentuk ya sampai teori yang akan kita bangun itu sudah terbentuk. Nah, ini metodenya nih. Ya. Gimana cara menentukannya? Jadi apa yang kita ingin capai, masalahnya kita ya, apa yang ingin kita capai dan gimana ini harus sesuai. Sampai kita salah menggunakan metode. Ya, ada metodenya, ada yang kita harus tentukan dulu kita misalkan mau kuantitatif atau kualitatif gitu ya. Kemudian juga kita juga harus tentukan siapa setelah apa mungkin kita harus membutuhkan itu ya atau alat bantu teknisnya ya. Apa kita mau pakai apa ini? Misalkan kuantitatif kita mau pakai apa alatnya? Itu harus ditentukan di sini. Misalkan mau hanya pakai kita mau analisis hubungan aja korelasi mungkin bisa pakai SPSS atau misalkan teman-teman hanya bisa menggunakan Excel manual, itu silakan dipikirkan. Ya, nggak ada yang menyalahkan. Ya, atau tapi misalkan kurang tepat rasanya, misalkan teman-teman mau mencari pengaruh variabel A dan B, tapi menggunakan kualitatif. Ya, kualitatif itu bersikap mendeskripsikan sesuatu. Jadi kalau mau uji hubungan, itu pasti kuantitatif. Ya, tapi mau pakai apa? Misalkan mau pakai korelasi, mau pakai regresi, itu disesuaikan juga dengan berapa variabel yang akan diukur. Ya, kemudian juga kalau kualitatif ada alat bantunya nggak? Ya ada. Ya, Envivo mungkinnya yang sudah sering kita dengar ya. Nah, itu kita mau melihat banyak alat bantunya ya atau misalkan kalau sekarang itu juga kita bisa pakai Atlas TI atau pakai misalkan kita mau menguji data dari digital gitu ya. Kita mau melihat bagaimana sih persepsi wisatawan hotel A dari review Traveloka misalkan itu juga bisa kita lakukan. Ya, ada banyak alat yang sudah bisa kita apa namanya kita pakai. Cara taunya gimana? Cara taunya banyak membaca, gitu ya. Kemudian setelah kita tahu
mau kuantitatif, mau kualitatif, kita tentukan tempat penelitian kita. Ya, ruang lingkup penelitian kita mau seperti apa, gitu ya? Apakah satu destinasi ataukah beberapa destinasi kita komparasi, yaitu terserah peneliti. Ya, waktu penelitiannya ditentukan populasi dan sampel. Ya, populasi itu jumlah sampel dalam jumlah yang besar yang harus kita sederhanakan menggunakan sampel penelitian. Ya, karena mungkin Bu, kalau sampelnya terlalu kecil, semua sampel jadi semua populasi jadi sampel. Ya, tapi kalau misalkan terlalu besar, misalkan 6.000 populasi, apakah kita meneliti 6.000 responden? Ya, kan nggak bisa. Ya. Nah, terus juga variabel apa yang akan kita teliti? Variabel penelitian taunya dari mana? Dari landasan teori yang sudah kita buat. Ya, nggak bisa juga kita menghayal, bikin variabel. Oke, kemudian semua harus disampaikan secara teliti. Tempat penelitian ini lebih baik kalau misalkan kita punya gambaran petanya ya, berapa. Mungkin kita misalkan mau meneliti suatu kawasan, misalkan kawasan mana yang kita ingin teliti. Misalkan kalau saya mau meneliti di Jakarta tapi kawasan Sudirman Tamrin. Nah, itu kita bikin tuh kawasan Sudirman Tamrin seperti apa. Itu bisa menggunakan peta seperti itu ya, untuk lebih memperjelas. Kemudian teman-teman bisa menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, atau mixed method. Tapi kalau misalkan dari jenjang sarjana mungkin bisa dipilih satu saja, apakah kuanti saja atau kuali saja, mengingat waktu yang cukup singkat gitu ya. Nah, ini harus dipikirkan secara matang gitu ya. Kalau misalkan kita benar-benar masih blank, kita ikuti saja. Kita cari satu referensi ya, mungkin satu jurnal, kita ikuti alurnya mereka seperti apa, itu tidak masalah. Ya, yang masalah adalah ketika kita mengetik 100% apa yang orang ketik hanya diganti waktu, lokasi, itu yang salah. Tapi kalau kita mau meniru alur bagaimana mereka menjawab, bagaimana mereka mengolah, itu diperbolehkan. Oke ya. Kemudian apa sih bedanya kuantitatif dan kualitatif ya? Kalau misalkan kualitatif itu benar-benar apa yang ada di lapangan, kita terjun langsung di lapangan ya. Terus terkait sejarah ya, bagaimana masa lampau, terus bagaimana penemuan masa lampau. Kemudian penyebutannya, kalau misalkan narasumbernya itu disebutnya adalah informan ya, informan. Kalau untuk yang sorry, ini saya nanti ini ada salah ya, kayaknya ini yang sebelah kiri ini kualitatif, yang ini baru kuantitatif ya, yang sebelah kanan ya. Kemudian kita biasanya kalau kualitatif itu menggunakan metode wawancara, FGD dan lain-lain. Ya, kalau misalkan kuantitatif biasanya ada statistik yang harus kita selesaikan gitu ya. Kalau misalkan kuantitatif ya, itu namanya narasumber, tapi kalau misalkan yang kualitatif biasanya kita menyebutnya sebagai informan gitu ya. Kemudian Bu, tapi kualitatif ada datanya nggak ya? Bisa nggak dengan angka? Ya bisa, kalau misalkan kita analisisnya menggunakan angka sederhana dulu baru kita narasikan. Jadi nggak serta-merta kualitatif nggak ada angka gitu ya, nggak juga gitu ya, bisa juga pakai angka gitu. Tapi biasanya kalau kualitatif itu dia tidak membuktikan, tidak cari pengaruh, kemudian juga kita tidak membuktikan suatu teori dan lain-lain. Kita benar-benar mengetahui secara mendalam gitu ya, apa yang terjadi di suatu lokus penelitian kita. Nah, bagaimana nanti pengumpulan datanya? Ya, banyak sekali caranya. Ini teman-teman harus perhatikan apakah dengan angket, kuesioner, kemudian apakah langsung dengan observasi turun ke lapangan langsung, ya. Kemudian wawancara secara mendalam, ya. Terus juga apakah tidak wawancara mendalam ataukah hanya FGD, kemudian dari data-data digital atau dari dokumen-dokumentasi yang ada di lokus penelitian. Semuanya harus dilakukan nggak, Bu? Enggak. Ya, teman-teman boleh memilih. Ya, apa yang mau teman-teman pakai? Silakan teman-teman pilih. Saya cuma mau kuesioner saja, ya nggak apa-apa.
Ya, saya cuma mau apa namanya in-depth interview saja, ya nggak apa-apa. Bu, saya mau questionnaire, setelah itu saya lakukan FGD, ya nggak masalah juga, gitu ya. Silakan teman-teman tentukan mau bagaimana eh, tekniknya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita membuat questionnaire harus kita tahu siapa sampel kita, siapa responden kita, harus kita ketahui. Jangan misalkan responden kita adalah apa ya, wisatawan asing gitu ya, tapi kita pakai bahasa Indonesia, kan itu nggak bisa. Atau misalkan kita mau interview dengan masyarakat asli suatu desa, kita menggunakan bahasa yang terlalu ilmiah, mereka nggak ngerti. Akhirnya apa? Bias datanya, nggak dapet. Ya, harus disesuaikan dengan siapa yang akan kita teliti. Gitu ya. Kalau misalkan saya mau meneliti anak generasi alfa, itu juga harus disesuaikan. Bahasanya seperti apa, terus gimana cara mereka supaya tidak membosankan. Kalian bikin kuesioner sampai 50 pertanyaan ya cuma 10 juga sudah lari ya responden. Itu harus diperhatikan. Bu, kuesioner yang bagus, yang semakin banyak dong pertanyaannya. Enggak, disesuaikan. Kira-kira segini sudah terjawab belum ya? Gitu. Terus kira-kira di sini jenuh nggak ya tamunya? Atau ini bisa jadi satu ya pertanyaan ini? Itu bisa juga. Gitu ya, harus disesuaikan. Selanjutnya ini tadi kan populasi ya, populasi itu ruang lingkup yang besar ya di suatu lokus penelitian kita, tapi harus kita representatifkan dengan menggunakan sampel. Banyak caranya mengukur sampel, mungkin teman-teman sudah sering dengar ada yang pakai Slovin, ada yang menggunakan table Cauchy-Morgan, ada juga expert judgment atau nomogram Harry-King ya, tergantung teman-teman mau cocok yang mana gitu ya. Silahkan digunakan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing ya. Nah, Bu, gimana nih expert judgment? Siapa yang nentuin? Kalian. Kalau kata pembimbingnya expert judgment-nya harus 30, kalau kalian rasa kayaknya 20 cukup atau 15 ya silahkan. Ya, tapi apa? Harus ada penguatan alasan. Misalkan berdasarkan penelitian sebelumnya hanya sekian gitu ya. Nggak bisa jawabnya gini, semau saya aja, Bu. Nggak bisa ya, harus ada sumber referensinya. Misalkan ada sumber referensi yang menyatakan bahwa dengan minimal sekian orang semua sudah menjawab penelitian atau yang sudah dilakukan oleh referensi peneliti sebelumnya, itu boleh ya. Referensi peneliti itu harus yang sudah terpublikasi ya, jangan yang baru ditulis gitu ya, kita tanya itu nggak bisa. Harus ada sumbernya. Nah, biasanya teman-teman, misalkan kita sudah menentukan jumlah sampel kita 100, misalkan ya, tapi nanti di dalam pengolahan data itu biasanya ada data-data yang kurang benar, kurang tepat ya, tidak sahih atau kita sebutnya outliers data ya. Nah, misalkan nih ada yang kita pertanyaannya 18, satu nggak dijawab, misalkan kayak gitu ya. Atau misalkan dia checklistnya 2 kali gitu ya. Nah, itu kan kita harus drop out. Sehingga ketika kita menyebarkan kuesioner harus ditambah 10% dari total sampel. Misalkan sampel kita 100, berarti sampel yang kuesioner yang harus kita dapatkan misalkan 110 gitu ya. Jadi harus untuk jaga-jaga. Kemudian, nah ini pembahasan setelah kita sudah tahu latar belakang kenapa kita harus meneliti, ya, apa pembeda kita dengan peneliti sebelumnya, apa temuan yang akan kita dapatkan, tujuannya, manfaatnya, batasan, hingga tadi teori yang kita gunakan, ya, sampai metodenya, metode tadi kita mau kualitatif, kuantitatif, kemudian sampelnya siapa, lokasinya di mana, jadwal penelitiannya bagaimana gitu ya, sampai alat yang akan membantu kita untuk menemukan data nanti seperti apa itu kan sudah ya. Nah, sudah
dan kita sudah dapat datanya di lapangan. Kita sudah turun ke lapangan. Ya, sudah kita olah datanya. Gitu ya. Sudah kita dapat datanya, turunlah ke pembahasan. Ya. Nah, di pembahasan ini isinya harus sesuai dengan pertanyaan penelitian. Ya. Pertanyaan penelitiannya misalkan 3, ya minimal ada 3 subbab dan 1 mungkin profil responden. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita mau bertanya apa, terus jawabnya nggak jelas atau ngambang. Nah, biar jelas adalah apa pertanyaan kita itu turun ke pembahasan satu persatu, diturunkan pada masing-masing subbab di pembahasan, biasanya di bab 4 ya. Nah, pembahasan ini baru kita tulis setelah data yang kita peroleh kita olah ya. Nah, harus sesuai data-data pendukung ya, yang kita sesuaikan juga dengan teori. Diperkuat dengan teori. Ya, teori-teori yang sudah kita baca tadi, kita bisa perkuat dari tersebut. Ya, untuk pembuktian hipotesis misalkan memang terbukti, ya kata siapa sesuai dengan teori ini memang seperti itu gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi wawancara ya, teman-teman harus mencantumkan menurut siapa dan kapan waktu wawancaranya itu harus disampaikan. Tetapi sebelum itu teman-teman harus bertanya ke informan yang teman-teman tanya, bersedia enggak namanya dimasukkan ke dalam skripsi teman-teman. Itu harus pamit dulu ya. Takutnya orang tersebut enggak bersedia. Kalau enggak bersedia gimana Bu? Pakailah ini inisial. Ya, jadi nggak semua orang itu berkenan namanya dicantumkan. Ya, nah itu harus dicantumkan namanya, kemudian waktunya dan lain-lain. Ya, kemudian kalau misalkan kutipan hasil wawancaranya harus sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Kemudian setelah itu ya, tadi ini di pembahasan ini biasanya memakan waktu cukup banyak ya, karena ini harus fokus terkait dengan pertanyaan penelitiannya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dan saran ini nggak boleh lari dari apa yang ingin kita capai tadi. Ya, sesuai dengan pertanyaan penelitian kita. Ya, jadi jangan sampai kita mau bertanya apa, kesimpulan kita apa. Gitu ya. Nah, teman-teman harus sampaikan kesimpulan paling tidak urutan nomor 1, 2, 3-nya itu adalah sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan pertanyaan penelitian teman-teman yang sudah dibuat ya. Biasanya ini adalah kalimat yang cukup singkat tapi menjawab. Jadi, walaupun di bab 4, kan di bab 4 sudah jelas, Bu, gitu ya. Tidak bisa, tetap harus ada kesimpulan garis besar ya dari jawaban pertanyaan penelitian. Jadi misalkan pertanyaan penelitiannya 3 gitu ya, jawabannya juga harus 3 kesimpulannya minimal. Oke. Kemudian kesimpulan ini diturunkan jadi saran. Saran juga harus sesuai ya dengan penelitian kita. Nggak boleh melenceng dari pertanyaan penelitian yang sudah kita buat tadi. Ya, seperti halnya saya nanya pertanyaan di awal. Apa kabarmu hari ini? Ya jawabnya, ya bagaimana kabar kita? Mungkin sehat, mungkin kurang sehat. Jangan saya tanya apa kabarmu hari ini, saya lagi ikut e-lecturing UT. Kan nggak nyambung. Ya, harus sesuai. Begitu juga dengan saran. Ya, saran juga harus sesuai dengan topik penelitian kita. Jangan semua jadi saran. Kita nggak meneliti terkait penggunaan digitalisasi di suatu destinasi. Kita kasih saran terkait digitalisasi. Ya, orang kita lagi, kecuali memang itu relate.
ya terkait misalkan kepuasan pelanggan. Nah, sarannya adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan perlu dioptimalkan penggunaan digitalisasi. Mungkin itu relate, ya itu relate, ya. Tapi tidak boleh terlalu melenceng dari pertanyaan penelitian kita, ya. Kemudian saran ini untuk siapa? Apakah untuk pengelola destinasi? Apakah untuk stakeholder, ya? Atau misalkan untuk kita peneliti akademisi seperti apa, ya. Nah, di paling akhir boleh teman-teman merekomendasikan penelitian selanjutnya itu baiknya terkait apa yang boleh diteliti. Itu juga bisa disampaikan, ya. Saran dari penelitian misalkan ini hanya meneliti dua variabel, selanjutnya variabel berikutnya terkait A dan B dan lain-lain. Itu boleh teman-teman rekomendasikan. Atau terkait misalkan sekarang hanya berfokus terkait kepuasan pelanggan, teman-teman merekomendasikan bagaimana peran pemangku kepentingan di dalam mensukseskan destinasi tersebut gitu ya. Itu boleh dilakukan, dikasih masukan ya. Oke, teman-teman, ini setelah kita selesai di dalam menulis penelitian ya, kan sudah disampaikan bahwa ini adalah meneliti. Penelitian. Teman-teman adalah peneliti. Berarti dilakukannya harus teliti. Ya, nggak boleh asal-asal. Kan katanya penelitian. Ya, teman-teman peneliti, berarti semuanya harus teliti. Ya, jadi jangan, aduh besok submit. Asal submit aja. Ketikannya miring kanan, miring kiri, ada yang ke tengah semua. Ada yang fontnya tadinya Times New Roman, bawahnya Arial. Ya, semua harus teliti, bukan berfokus sama kontennya saja. Ya, kan ini udah 500 halaman, Bu. 500 halaman, kalau isinya berantakan, kira-kira menarik nggak untuk dibaca? Tidak. Ya, jadi harus teliti. Setelah selesai, lakukanlah editing atau proofreading. Ya, editing dan proofreading ini dua hal yang berbeda ya. Jadi, teman lihat editingnya dari segi teknik penulisan. Saya yakin UT sudah punya penulisan panduannya. Margin atas gimana, bawah gimana, kanan gimana, kiri gimana, ya. Font juga untuk cover berapa, untuk judulnya, untuk nama mahasiswanya. Misalkan di cover itu harus ada nama, kemudian nomor induk mahasiswa gitu ya. Teman-teman hanya nama aja, nomor induknya nggak ada. Kemudian di bawahnya ada misalkan nama UT apa namanya harus ada tahun pembuatan, teman-teman tidak buat. Nah, itu hal-hal seperti itu sederhana. Lanjut ke misalkan daftar pustaka harus seperti apa, saya yakin sudah ada panduannya juga. Jangan tiba-tiba di bold semua daftar pustaka. Ya, atau daftar isi di bold semua. Ya, atau yang harusnya apa namanya tidak di bold dan lain-lain. Itu harus diperhatikan. Misalkan kata asing ya, apakah itu bahasa asing ataukah itu bahasa daerah, biasanya harus ditulis secara italic. Nah, itu harus dibikin italic. Ya, bagaimana penggunaan singkatan, bagaimana penulisan nama orang, dan lain-lain. Jadi, di dalam melakukan penelitian ini semua ilmu dipakai, termasuk ilmu bahasa Indonesia. Ya, jadi harus diingat-ingat lagi tuh materi mata kuliah bahasa Indonesianya, ya. Kemudian bagaimana ketika rumus, penulisan rumus dan lain-lain. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika teman-teman memasukkan gambar. Ya, jangan yang penting gede gitu ya, ternyata jadi blur. Gitu ya, nggak bisa juga gitu. Atau jadi pecah gitu ya. Nah, misalkan juga teman-teman memasukkan tabel, data Excel, screenshot ya. Pas kita masukkan ke skripsi, hasilnya jelek gitu ya, nggak bagus. Itu juga harus diperhatikan. Jadi nggak boleh asal-asal, karena ini adalah penelitian ilmiah, penemuan dari teman-teman. Ya, nggak asal buat. Ya. Kemudian Ini tipe, jadi masukin ke ya, motor. tipe harus diperhatikan. Kemudian nih buat teman-teman yang pakai chat GPT. Ya, ketika pakai chat GPT itu ketahuan sekali karena ada bahasanya yang kurang familiar ya. Lalu ada bold-bold yang kadang kita tidak butuhkan, ya itu harus diperhatikan. Haram nggak Bu pakai chat GPT? Enggak.
Jadikan dia alat bantu kita untuk meringankan, untuk membantu kita berpikir, membuka menyusun alur, itu tidak masalah, ya. Nggak haram pakai ChatGPT, boleh. Tapi yang salah adalah ketika, "Hai ChatGPT, buatkan saya bab 1 sampai bab 5 terkait ini," itu yang salah, ya. Dan itu pasti ketahuan. Kemudian, eee, ketika teman-teman mengutip, dibaca lagi, bener nggak ini cara ngutipnya, ya. Ketika mengutip harus nama akhirnya yang dipakai, tahunnya, ketika misalkan buku harus mencantumkan halamannya, ketika jurnal harus mencantumkan tahunnya, itu perlu diperhatikan, ya. Kemudian, nggak boleh ada redundant, ya, di sini sudah dimasukkan di bawah lagi. Makanya pas dibaca lagi, kok kayaknya skripsi saya banyak tebal sekali ya, ternyata banyak pengulangan kalimat, ya, itu harus dibaca lagi. Nah, kemudian, eee, apa namanya, yaitu tadi proofreading dan editing harus dilakukan, ya, untuk biar, skripsi ini sudah dilakukan temuannya, sudah menghasilkan hasilnya, tapi juga enak dibaca, ya, dan mudah dipahami. Ya, takutnya nih kalau anak-anak, kalau yang sering saya temui ya, mahasiswa saya ya, hari-hari ini, sering sekali memasukkan bahasa tidak baku, ya, di penulisan ilmiah. Bahasa hari-hari itu suka ada keikut gitu ya, di dalam penulisan ilmiah, gitu. Jadi itulah, pentingnya kita dalam penulisan penelitian ini memperhatikan waktu. Nggak sekedar yang penting tebal, ya, dan apa, eee, yang penting selesai, nggak boleh kayak gitu, ya, karena ini adalah hasil temuan teman-teman. Oke, lanjut. Ini hindari plagiasi. Ya, saya belum baca aturan di UT sih, berapa persen, kalau di kami itu tidak boleh melebihi 20% plagiasi. Ya, nggak boleh kita, nanti, setelah kita buat ya, setelah kita selesai semuanya dari awal sampai akhir, biasanya nanti dibuang cover-nya, referensinya, lampirannya, dan lain-lain, hanya full di kontennya, kita cek oleh sistem ya, plagiarism check. Nah, itu biasanya tidak boleh lebih dari 20%. Ya, tapi ingat tidak boleh, jangan memasukkan, daftar pustaka karena itu menambah jumlah plagiatnya. Jadi daftar pustaka kemudian dari cover sampai, apa namanya, biasanya ada kata pengantar, daftar tabel dan lain-lain itu dibuang dulu. Ya, jadi hanya bab 1 sampai bab 5 yang saran akhir itu yang kita lakukan uji plagiarisme. Ya, itu baru dicek dengan menggunakan banyak, tools ya, eee, at mau yang melalui UT, saya yakin UT pasti ada ya, kemudian juga atau teman-teman mau berbayar sendiri, itu harus dicek tidak boleh melebihi dari 20% ya. Karena bisa jadi teman-teman sudah selesai S1 tapi ini nanti ada diklaim orang, "Ini kan penelitian saya," gitu, jangan sampai seperti itu ya, sehingga nanti kelulusannya tidak diakui. Kalau, dari materi dari saya itu saja, karena saya mau melihat, kita lihat bersama-sama ya, ini ada beberapa, yang sudah dibuat oleh rekan-rekan mahasiswa. Ya, izin saya share screen ya. Di sini saya tidak ada berniat untuk menyalahkan, ya. Kayak gini kita bahas bersama-sama, apa sih yang perlu diperhatikan. Oke, saya nggak tahu ini kenapa pakai tabel begini, apa emang template-nya atau Iya, bagaimana, Bu, ya? karena dari tugas yang disampaikan itu memang kita belum sesuai dengan apa namanya panduannya, jadi memang masih di tugas 1 masih sesuai tabel. Oh gitu, Nanti di berarti emang tugas begini. 4, tugas terakhir baru sesuai dengan apa namanya panduan. Oke, ya, nggak apa-apa Mbak Reski, kita fokus ke kontennya saja ya. Cuma ini saya masih minim sekali, masih hanya latar belakang. Oke, kita lihat ini punya, rekan-rekan temannya ya. Nah, kita lihat nih di dalam pembuatan latar belakang, ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Eee, Latar belakang harus dibuat secara dari umum dulu, baru ke khusus. Tidak ujuk-ujuk langsung ke lokus penelitian. Ya, secara umum dulu bagaimana kondisi, misalkan terkait ekowisata, bagaimana gitu ya. Eee, nah ini dalam satu paragraf ini kalau bisa tidak satu sumber.
ya minimal 2. Nah, kemudian nih contohnya tadi nih kenapa kita perlu editing atau proofreading. Nih, community based tourism ini adalah bahasa asing yang harus kita buat secara Ali. italic. Oke, ya. Kemudian juga ini apa namanya? Nih, teman-teman harus sekarang ketika nanti teman-teman bikin tulisan ya, ketika saya nih Rahmawati, apakah yakin dia baca Rahmawati? Apakah dia ngambil punya orang, tapi itu orang nulisnya Rahmawati, ya harus diambil, ditulis dari di mana kita membacanya, ya. Kita lihat nih, Ginanjar, kalau dari sini berarti ada berapa referensi yang diambil? Ada 2 sumber, ada dari Ginanjar dan ada dari Priyatmoko et al. Ya. Apakah yakin dia baca punya Ginanjar? Apakah yakin dia baca punya Priyatmoko? Dan benarkah ini menurut mereka berdua? Gitu. Jadi penelitian itu harus kita bisa pertanggungjawabkan. Nah, ya kemudian eh, apa namanya, kalau terkait penulisan seperti itu. Nah, tapi, kita lihat di sini. Pemberdayaan masyarakat melakukan tidak hanya berarti adanya kenaikan pendapatan atau lapangan pekerjaan. Nah, dia berbicara bahwa adanya kenaikan pendapatan. Dari manakah ini sumbernya? Yang tadi saya bilang bahwa harus ada datanya yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Eh, Kemudian contohnya lagi, ketika teman-teman mau apa namanya, mengkomparasi beberapa penelitian ya, itu harus apa, terkorelasi penjelasannya. Jadi biar enak dibaca. Menurut penelitian sudah dilakukan oleh A menghasilkan bla bla bla. Hal ini diperkuat dari hasil penelitian B bla 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 gitu lah. Jadi jangan ini putus gitu. Jadi harus ada ke apa keterkaitan antara satu teori dan teori yang lain gitu ya. Kemudian ini hanya latar belakang. Jadi pada intinya, nah di akhir sini biasanya adalah sebelum kita tutup di sini ya, sehingga apa sih yang ingin kita lakukan penelitian gitu ya. Nah ini bukan maaf ya, ini nanti aja taruhnya. Ini kan nanti ada tempatnya di bab metodologi penelitian ya. Penelitian ini mengambil pendekatan nanti saja di bab penelitian, tapi kita fokus ke topik apa yang ingin kita capai gitu ya. Boleh di sini disampaikan pembeda dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis terdahulu, seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, ini apa namanya? Kayak pembuatan daftar pustaka ya, ini juga harus bisa kita pertanggungjawabkan, benar nggak ya mereka baca ini gitu ya. Oh, ini sudah ada nih ini gimana perumusan masalahnya di bawah sini ya. Iya, Oke, daftar pustakanya malah di atas ya, Bu. saya kira juga nggak ada nih. Nah, ini Iya. teman-teman, nih ketika nanti bikin penelitian nih, ini kan rata kanan kiri, ini belum rata kanan kiri. Nah, hal-hal yang sepele ini ya harus diperhatikan. Ya, bukan hanya asal ketik gitu ya. Tadi judulnya adalah dampak pengembangan ekowisata ya. Kita lihat bagaimana dampak penerapan ekowisata pada kawasan dalam rangka pemberdayaan, apa tantangan, bagaimana strategi. Itu ya. Jadi kita berfokusnya sama apakah dampak pengembangan ekowisata saja, ya. Bagaimana pengembangannya, manfaatnya apa? Mungkin tantangan hanya pelengkap saja, gitu ya. Bagaimana mengatasi masalah dalam penerapan, kenapa ujungnya ke masalah? Jadi kita berfokus saja ke sini, ke bagaimana dampak pengembangan ekowisata. Karena kita harus cari dulu nih, teori terkait pengembangan ekowisata itu bagaimana. Ya, ini kan grand teorinya adalah pengembangan ekowisata. Kemudian terkait pemberdayaan masyarakat lokal. Nah, yang dikatakan pemberdayaan itu seperti apa sih? Nah, itu kita lihat apakah dengan pengembangan ekowisata ini sudah benar-benar
melibatkan atau memperdayakan masyarakat lokal. Gitu ya. Nah, itu yang saya bilang harus fokus saja ke masalah yang kita akan teliti, gitu ya. Kemudian jadi kita bicara ke sini ya, mumpung saya ingat. Jadi nanti ini di latar belakang ini umum dulu, nanti baru turun ke bawah ada fokus langsung ke gunung api, ya, Ngelanggeran di Gunung Kidul. Jadi dibikin yang umum dulu, gitu ya, baru. Nah, kemudian batasan masalahnya, ya dibatasi masyarakatnya. Berarti ini masyarakatnya hanya masyarakat Desa Ngelanggeran, kemudian variabelnya seperti apa, apakah ini memang sudah benar teori terkait pengembangan ekowisata itu seperti ini, misal isinya terkait pengalaman subjektif, tantangan, kemudian peluang. Nah, ini kita study dulu grand teori terkait pengembangan ekowisata ya. Kemudian ruang dan waktu penelitian terbatas, periode perkembangan ekowisata 5 tahun terakhir. Nah, ada nggak ini datanya? Sedangkan dia sekarang penelitian di tahun 2025, gitu ya. Kemudian datanya hanya wawancara dan lain-lain, gitu ya. Ini yang, jadi seperti itu. Ini yang punya salah satu temannya ya. Kemudian kita lihat lagi yang sudah dibuat oleh rekan yang lain, gitu ya. Coba saya share satu lagi. Sepertinya ini tuh ada yang dibikin kotak, ada yang enggak gitu. Nah, ini teman-teman yang harus diperhatikan. Program studi pariwisata Fakultas Ekonomi. Apakah benar Fakultas Ekonomi aja? Gitu ya. Itu. Jadi hal-hal yang seperti ini tuh yang harus diperhatikan, fontnya ya, nanti apakah logonya memang sebesar ini gitu ya, atau ini terlalu besar ya, sampai mau satu halaman nih itunya logonya. Nah ini lihat ya, kita lihat fontnya sama enggak? Nih baru di daftar isi, fontnya aja sudah berbeda gitu ya. Ini yang bikin kita penelitian tuh nggak boleh buru-buru ya, harus teliti. Kemudian ini terkait apa ya tadi judulnya, analisis kualitas layanan dan fasilitas ya. Nah, kita cek apakah teori kualitas pelayanan ini belum mencakup fasilitas? Ya, kita harus tahu dulu nih. Jangan-jangan di dalam kualitas layanan ini ya sudah ada dalamnya fasilitas. Analisis kualitas layanan dan fasilitas terhadap apa? Ya. Apakah terhadap citra destinasinya, apakah terhadap kepuasan pelanggannya, ataukah terhadap apa namanya brand image-nya? Ya, harus dilihat dulu ya. Ini kita lihat nih kualitas layanan, jangan-jangan fasilitas sudah ada di dalam kualitas layanan. Itu harus dicek ya di teorinya yang kalian pakai. Kemudian nah ini nggak boleh pakai kumparan. Nggak boleh pakai Wikipedia. Harus dari sumber resmi, dari buku, dari jurnal dan lain-lain ya. Kemudian nih kita lihat tadi kan kita mau melihat apa? Kualitas layanan ya. Kemudian kita lihat nih perumusan masalahnya apa? Nih, faktor-faktor pengaruh kualitas layanan. Nah, kenapa ujung-ujungnya ada analisis persepsi? Ini dua hal yang berbeda. Ya, jadi jangan terlalu banyak yang mau diteliti ya. Jadi kita kemudian kita lanjut ya, ini sudah dibahas. Batasan penelitian. Penelitian yang akan dilakukan pada hari Senin 13 Oktober. Apakah yakin 13 satu hari aja penelitiannya? Ya, dibikin yang misalkan 3 bulan. Ya kan kita harus ada dari analisis pre-research ya, kita cari-cari data itu sudah masuk penelitian ya. Mulai meneliti, turun lapangan sampai hasil, apakah yakin hanya 1 hari? Gitu ya. Ini juga harus diperhatikan. Oke, sepertinya sudah cukup ya Mbak Reski ya. Ini ada 5 tapi kayaknya waktunya nggak cukup ya.
Ya, Dari baik, Bu. saya itu aja, terima kasih atas perhatiannya dari rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Terima kasih banyak Bu Anisatul Aulia atas pemaparannya hari ini. Alhamdulillah selesai Bu. Ini sebenarnya masih banyak banget yang perlu dibahas ya Bu ya, karena memang metodologi penelitian ini selalu harus ada bimbingan untuk bisa menyelesaikan draft proposalnya sebenarnya. Jadi untuk teman-teman semuanya, mengapa metodologi penelitian ini wajib? Karena memang ada bimbingannya itu yaitu TUEP, yang dimana TUEP-nya itu dalam satu semester dilakukan 4 kali. Nah, dalam TUEP itu memang eh, digunakan untuk kita berdiskusi bersama dosen tutornya. Jadi, kenapa itu wajib? Karena seperti ini, untuk pembahasan-pembahasan dalam satu draft proposalnya itu nanti akan kita bedah sesuai dengan mahasiswanya masing-masing dan nanti ada feedback dari dosennya. Nah, dari feedback itu nanti bisa direvisi setiap tugasnya hingga sampai tugas 4 karena setiap tugas itu bersifat wajib. Jadi kita tidak bisa mengumpulkan tugas 2 jika tugas satunya itu tidak dikumpulkan. Nah, karena ada perubahan kurikulum baru, jadi semua mahasiswa diwajibkan untuk ikut TUEP. Nah, TUEP sendiri juga berguna ya untuk mahasiswa semuanya agar bisa tetap mengikuti mata kuliah metodologi penelitian dengan baik seperti itu. Nah, semoga materi hari ini yang disampaikan oleh Bu Anisatul Auliah semuanya sangat bermanfaat untuk kita semua dan bisa membantu teman-teman dalam menyusun draft proposal. Jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan tutornya atau dosen di kelasnya masing-masing untuk menanyakan kapan TUWEB 1 dilakukan. Karena tugas sendiri itu terakhir dikumpulkan pada hari Senin ya. Jadi TUWEB mungkin diadakan pada hari Sabtu atau Minggu tergantung dengan kelasnya masing-masing. Untuk kelas saya sendiri di kelas 1 insya Allah akan dilaksanakan hari ini dan beberapa dosen juga akan dilaksanakan hari ini. Jadi silahkan untuk berkonsultasi dengan dosennya masing-masing seperti itu. Terima kasih banyak Bu Nestu, Laulia, pemaparannya hari ini Bu. Semoga kita bisa bertemu terus di berikut-berikut lecturing berikutnya ya Bu. Terima Untuk kasih. teman ya, untuk teman-teman silahkan untuk mengisi evaluasi lecturing hari ini. Untuk di sana nanti ada presensi dan untuk sertifikat teman-teman semuanya. Linknya sudah saya kirimkan, silahkan diisi ya teman-teman. Ya, silakan teman-teman mulai menulis ya. Emang Betul. susah, tapi tidak untuk dipikirkan, tapi untuk dilaksanakan. Ya, semoga lancar semuanya di dalam penyusunan proposal sampai kelulusan ya di UT. Jadi jangan berkecil hati ya teman-teman jika memang nanti dalam TUEP itu banyak pembahasan-pembahasan setiap mahasiswanya itu memang karena tujuannya adalah untuk membedah tugas masing-masing mahasiswa agar nanti dari draft proposalnya itu bisa digunakan untuk mata kuliah berikutnya, misalnya kalian mengambil skripsi atau artikel ilmiah atau proyek itu insya Allah semuanya akan berguna untuk tugas akhir program studi mahasiswa sendiri seperti itu. Apakah ini nggak ada sesi tanya jawab, Mbak? Mungkin satu dua orang? Boleh Ibu, jika ada mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan boleh langsung ke Bu Anisatul Auliah, boleh lewat chat atau misalnya mau langsung bertanya juga boleh, mumpung masih ada waktu, silahkan teman-teman. Izin bertanya, Ibu. Ya, Boleh, silakan. silahkan Mbak Ulin Nova. Maaf ini Mbak Ulin Nova bukan ya? Oh, atau siapa ya ini? Kayaknya Mbak Arika kalau di layar saya Mbak, ya. oh, Mbak Arika, oh ya boleh silahkan. Masih ke mute sepertinya, Mbak. Masih ke mute. Ya, sudah. Boleh Izin, silahkan. Ibu. Ya, boleh silahkan. Apakah sudah terdengar? Terdengar silahkan sebutkan nama dulu ya Mbak. Ya, izin Arika dari UT Yogyakarta. Bertanya untuk metode penelitian, tadi disebutkan bahwa ada kualitatif dan kuantitatif. Seperti yang saya sebutkan bahwa tema saya mengenai strategi pengembangan destinasi dalam peningkatan PAD. Nah,
di tema tersebut terdapat apa ya Bu, uraian angka PAD dan apa namanya, jumlah kunjungan. Apakah saya boleh memilihnya metodenya dengan kualitatif, tidak dengan kuantitatif, Ibu? Boleh, karena kalau data itu kan data PAD-nya ya, bukan data hasil analisisnya. Boleh pakai data, pakai kualitatif boleh. Nanti bagaimana pengaruhnya analisisnya itu mungkin bisa dengan FGD ya, FGD yang mendalam. Seperti itu. Baik, silakan Asmalah. Ya, halo, selamat pagi Ibu dan rekan-rekan. Ibu, izin bertanya juga saya mengenai metode penelitian. Kebetulan saya sudah mendapatkan untuk judul penelitiannya sendiri, yaitu tentang pengaruh kualitas komunikasi publik influencer TikTok terhadap kepercayaan dan niat beli followers. Nah, untuk judul berikut, lebih baik menggunakan kualitatif atau kuantitatif ya, Bu? Karena kan mungkin secara penerapannya nanti mungkin kita memperhatikan satu live TikTok streaming bersama salah satu influencer yang terkenal, lalu kita mungkin memberikan wawancara atau pertanyaan-pertanyaan kepada pembeli yang sudah membeli produk dari live streaming tersebut gitu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Asmalah ya. Judulnya panjang banget Mbak. Ya, nanti judulnya coba diskusi sama dosen, nanti dipersingkat aja ya. Mungkin contohnya gini, pengaruh KOL ya, Key Opinion Leader terhadap apa tadi, minat kunjung ya, benar nggak? Ya, nanti judulnya Iya, dipersempit terhadap aja. minat Jadi beli jangan followers. ya, jadi nanti teorinya itu biasanya KOL ya. Itu kayaknya ada di mata kuliah apa di sudah cukup banyak kayaknya materi teorinya. Nanti lihat kalau mau lihat pengaruh ya udah pasti pakai kuanti. Gimana cara ngukurnya kalau nggak pakai angka? Ya, karena nggak bisa berdasarkan persepsi, berdasarkan pemikiran aja. Oh, nah nanti lihat angkanya apakah pengaruhnya rendah, tinggi, sedang gitu ya, yang didukung dari data apa namanya, dari data pengguna. Kalau misalkan Mbaknya hanya mau melihat dari data pengguna TikTok, bahasanya diganti, jangan pakai pengaruh ya. Pakai misalkan peran KOL di dalam peningkatan citra destinasi gitu. Nanti Mbaknya melihat dari sebelum pakai influencer tersebut berapa, setelah itu pakai berapa. Itu boleh pakai kualitatif. Tapi kalau kuantitatif, kalau pakai kata-kata pengaruh, itu sudah pasti pakainya kuantitatif. Karena mau lihat ada pengaruhnya nggak? Pengaruhnya kuat, sedang, tidak kuat, sangat kuat, dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau misalkan hanya niatnya, tapi saya cuma mau melihat dari apa namanya, TikTok itu followers ya, saya nggak pakai TikTok. Apa sih Iya, namanya? Kalau TikTok apa? followers, Followers? Bu. Iya. Apa followers atau pengguna TikTok ya gitu ya. Nah itu boleh kan ada data grafiknya ya biasanya ya dari perusahaan, itu bisa pakai kualitatif, tapi hilangi kata pengaruhnya ya, gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu. Ya, Mungkin sama-sama. mau menambahkan sedikit buat Mbak Asmalah. Sepertinya tadi kayaknya variabel Y-nya itu minat beli ya. Coba nanti didiskusikan sama itunya ya, tutornya ya. Sepertinya mungkin maksudnya bukan minat beli, tapi minat kunjung. Kalau misalnya topiknya pada pariwisata seperti itu. Ya, baik, siap Bu. Terima kasih banyak. Baik, mungkin ini terakhir ya Bu Aulia. Bella Almirah, boleh silahkan Mbak. Izin Bu, saya Bella Almira dari UPBJJ Yogyakarta. Tadi kebetulan tugas saya yang ditampilkan pertama kali, sekalian Ibu mau konsultasi tipis-tipis nih. Buat yang latar belakang, itu tadi kan pernyataan umum dulu ya Bu. Itu dari daerahnya dulu Gunung Kidul secara umum, terus ekowisata secara umum, apakah seperti itu yang dimaksud Ibu Anisatul Aulia? Ya mungkin bisa jadi misalkan terkait Yogyakarta in
general bagaimana ya potensi wisatanya, dispesifikasi turun lagi terkait ekowisata di sana tuh bagaimana. Apakah tadinya tuh misalkan Jakarta hanya terkenal sebagai wisata budaya, misalkan ya, sekarang sudah beralih ke ekowisata. Dilihat dari mana? Dari tingkat kunjungan. Nah, tingkat kunjungan itu harus dicantumkan dari datanya gitu ya. Jadi nanti tapi tetap di ujung Mbak Bella tetap fokus ke lokasi penelitian itu gitu ya, tapi nggak ujuk-ujuk langsung ke dari lokus penelitiannya gitu ya. Misalkan analisis potensi eh, Jogjanya itu bagaimana gitu ya, adanya pergeseran mungkin minat wisatawan dari yang seperti apa ke yang apa gitu, tapi itu nggak boleh berdasarkan mimpi Mbak Bella atau dari penerawangan Mbak Bella, nggak boleh, harus dari data ya. Oh, Ya. sekarang ini tuh adanya pergeseran nih minat wisatawan ke terkait ekowisata. Kita lihat dari data, minta data dari dinasnya. Data minat kunjung wisatawan, ada yang misalkan edukasi, ada yang ini gitu. Ya, Oh ya, baik Bu. Sekali lagi pertanyaan buat perumusan masalah itu harus beberapa atau satu itu tadi yang tergantung bagaimana? kemampuan Mbak Bella. Oh ya, jadi satu aja cukup ya Bu. Yang penting menjawab topiknya nih. Kalau satu terus nanti bab empatnya kosong, terlalu sedikit juga perlu dipikirin. Hmm, Ya, kalau jawaban gitu tuh. mungkin 2 sampai 3 gitu ya. Jadi penelitiannya lebih berwarna. Oh ya, jadi kalau yang dampak tadi kan Ibu bilang kalau yang tentang tantangan sama strategi itu terlalu keluar ya Bu dari topik Ya, buat fokus aja dampak ke fokus. misalkan nanti kan itu analisis pengembangan ya, dampak pengembangan ekowisata ya. Nanti Mbak Bella Ya, lihat aja dari analisis, kita lihat ekowisata itu karakternya harus apa yang dipenuhi, bla 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 ya. Jadi Mbak Bella harus cari tahu ekowisata itu harus memenuhi unsur apa aja ya. Jadi contohnya nih, ketika kita berwisata, teori terkait wisata alam dengan wisata wellness itu beda karakteristik wisatanya yang harus dipenuhi. ya, Mbak Bella harus cari untuk ekowisata tuh harus seperti apa. Apakah guide-nya harus guide ekowisata ya, bukan guide umum dan lain-lain. Itu harus ada referensinya. Nanti dari situ baru Mbak Bella lihat mana yang paling masih kurang gitu ya. Nah, itu yang dijadikan saran dan lain-lain gitu. baik Bu, terima kasih mungkin cukup. Baik. Mbak Bella, nanti mungkin kita bisa lanjut diskusi nanti malam ya. Sepertinya Mbak Bella ini eh, mahasiswa saya deh Bu, di kelas saya sepertinya. Nanti boleh Betul Bu nanti malam Reski. kita, ya, nanti malam kita lanjut diskusi ya Mbak ya. Ya Bu, Untuk mahasiswa lainnya mungkin mohon maaf karena waktunya sangat terbatas. Jadi kita untuk jika ada yang ingin ditanyakan kembali bisa melalui dosen atau tutornya masing-masing di kelasnya masing-masing ya. Untuk lebih jelasnya seperti itu. Mungkin kita cukupkan Bu Anisatul Auliah untuk sesi lecturing pertama pada hari ini. Baik, Mbak. Baik Ibu, terima kasih banyak atas pemaparannya. Sampai jumpa Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya Amin. teman-teman. Sukses semuanya. Untuk teman-teman jangan lupa diisi evaluasinya ya. Saya izin live ya Mbak Reski. Ya, Terima Ibu, kasih. terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir hari ini. Baik Bu. Semangat Bu. Semangat, Mas Mati ya. Theodorus. Ya, silahkan. Silahkan live group teman-teman. Live group, live room, silahkan. Kalau ini factoring model bisnis kapan ya? Kenapa, Mas? Factoring model bisnis Lecturing model bisnis nggak ada untuk semester ini. Semester ini cuma ada metodologi penelitian, manajemen keuangan, dan manajemen MICE. Ini, oh ya, lecturing ini diperuntukkan karena memang beberapa mata kuliah yang banyak itunya ya, yang banyak mahasiswa tidak lulusnya. Salah tiganya adalah metodologi penelitian perwisata, manajemen MICE, dan manajemen keuangan. Makanya diadakan lecturing. Tapi mungkin jika ada saran dari teman-teman untuk dilakukan lecturing mata kuliah yang dimau, boleh silahkan nanti kita lihat untuk persentase kelulusannya seperti itu.
Saya izin live room teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Selamat siang. Terima kasih, Bu.